Mengapa kita menjadi target serangan santet? Yang pertama karena dendam atau konflik pribadi ya. Nah, di sini keyakinan bahwa seseorang bisa menjadi sasaran santet itu seringkali terkait dengan konflik personal atau dendam. Orang mungkin percaya ya bahwa seseorang menggunakan ilmu hitam itu untuk membalas dendam atau menyakiti mereka. Terus yang kedua, mungkin adanya pertengkaran keluarga atau sosial. Nah, di sini ya, perselisihan di antara keluarga atau anggota masyarakat kadang-kadang dihubungkan dengan keyakinan santet. Dan dalam konteks ini ya, seseorang mungkin dianggap menjadi sasaran santet sebagai akibat dari konflik yang melibatkan lebih dari satu pihak. Terus yang ketiga ya, itu bisa jadi karena ada persaingan atau kecemburuan. Nah, orang yang mencapai kesuksesan atau memiliki kehidupan yang dianggap baik oleh orang lain itu mungkin dianggap sebagai sasaran santet oleh orang yang iri atau tidak senang melihat keberhasilan tersebut. Terus yang keempat ya, adanya keyakinan spiritual atau supranatural. Nah, di sini ya, dalam beberapa kepercayaan spiritual atau tradisi tertentu ada keyakinan bahwa seseorang itu dapat menggunakan kekuatan supranatural atau ilmu hitam untuk menyakiti atau mengendalikan orang lain. Terus yang kelima itu bisa saja diakibatkan karena pergaulan yang buruk. Nah, di sini orang mungkin dianggap menjadi sasaran santet jika mereka memiliki pergaulan yang dianggap buruk atau terlibat dalam kegiatan yang dianggap melanggar norma agama. Terus yang keenam, bisa jadi karena ada kesalahan persepsi atau konflik personal. Nah, dalam beberapa kasus, seseorang mungkin dianggap menjadi sasaran santet karena adanya kesalahpahaman atau konflik personal yang belum terselesaikan. Nah, mengatasi isu santet yang seringkali dianggap sebagai fenomena spiritual ini memerlukan pendekatan yang berbeda ya. Kalau menurut saya ya, salah satu solusi yang saya ajukan adalah melalui penggunaan kodam dengan kemampuan pagar gaib anti santet. Nah, kodam ya, memang banyak yang menganggap bahwa kodam ini adalah sebagai entitas spiritual yang dapat memberikan pelindungan terhadap energi negatif atau serangan gaib. Nah, konsep ini ya terutama dapat jenengan temui ya dalam kepercayaan dan praktek spiritual tertentu, di mana kodam dianggap sebagai pelindung spiritual yang dapat membantu melindungi individu dari energi negatif, termasuk santet. Nah, saya sebagai seorang paranormal siap untuk membantu individu yang menghadapi isu santet dengan memasangkan kodam anti santet. Ya, saya menawarkan layanan pemasangan kodam baik secara langsung yang bisa dilakukan di tempat praktek saya di Kudus, Jawa Tengah, ataupun melalui metode jarak jauh. Nah, dengan pengalaman dan keahlian saya ya, saya berkomitmen untuk memberikan pelindungan spiritual kepada klien-klien saya, ya, membantu Anda meraih ketenangan dan keamanan dari potensi serangan gaib. Nah, untuk pemasangan kodam sebagai solusi anti santet ini memperlihatkan bahwa kepercayaan dan praktek spiritual dapat memainkan peran dalam membantu individu menghadapi isu-isu yang dianggap spiritual. Meskipun ya mungkin ada yang beranggapan bahwa wah ini perlu dibuktikan kan, ini kayak karena tidak ada bukti yang mendukung. Tapi ini semua kembali kepada kepercayaan panjenengan. Silahkan buat Anda yang yakin bahwa kodam ini menjadi salah satu sarana spiritual untuk mencapai kebahagiaan, untuk melindungi Anda dari santet, saya siap membantu panjenengan untuk memasangkan kodam ini.